Perlu diketahui, kaum jan ini juga masih satu jenis dengan kaum jin. Tetapi kaum jan ini adalah cikal bakal munculnya iblis serta keturunannya bernama setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, begitu banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dari yang terlihat sampai tak terlihat. Tetapi, tahukah kalian siapakah penduduk yang pertama kali yang hidup di bumi ini sebelum manusia diciptakan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang penduduk makhluk bumi tersebut. Tetapi, jangan lupa ya teman-teman, klik subscribe, lalu hidupkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku dan agar aku lebih semangat menghadirkan konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi, mengokohkan gunung-gunung, menggerakkan angin, menciptakan binatang-binatang liar dan berbagai macam jenis burung di gunung-gunung itu, maka buah-buahan mengering berguguran di atas tanah dan kemudian melahirkan rerumputan di permukaan tanah sampai bertumpuk-tumpuk. Pada saat itulah bumi mengadu kepada Allah mengenai hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan darinya umat-umat yang banyak sekali dengan berbagai rupa dan jenis yang berlainan. Salah satu dari makhluk tersebut adalah para jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari angin, kilat dan awan. Mereka adalah makhluk yang bernafas dan bergerak. Mereka tersebar di mana-mana karena jumlah mereka yang sangat banyak, sehingga memenuhi tanah datar, gunung, dan seluruh wilayah bumi ini. Mereka menghuni permukaan bumi ini dalam jangka waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Di antara mereka, ada yang berkulit putih, hitam, merah, kuning, belang, dan loreng. Ada pula yang tuli dan bisu. Juga ada yang tampan dan yang jelek. Ada yang kuat dan yang lemah. Ada perempuan dan laki-laki, mereka kawin dan berketurunan. Mereka disebut jin karena makhluk-makhluk ini tertutupi atau tersembunyi. Ketika populasi mereka semakin bertambah, sehingga bumi ini menjadi sempit karena banyaknya mereka, maka segala perusakan dan penderitaan makhluk-makhluk ini ikut bertambah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka angin topan. Maka angin ini membinasakan mereka sampai tak tersisa, kecuali hanya sebagian kecil dari mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka sekelompok umat yang muncul dari laut. Badan mereka lebih besar dan menakjubkan daripada badan para jin. Mereka adalah kaum bun. Kaum bun adalah penghuni bumi ini selama 500 tahun. Kaum ini memerangi kaum jin sampai binasa dan tak tersisa dari mereka seorang pun. Perlu diketahui, kaum bun ini adalah masih sejenis dengan kaum jin juga. Kemudian mereka kawin dan mempunyai keturunan sampai jumlah mereka bertambah banyak dan memenuhi seluruh tempat di bumi ini. Maka salah seorang dari mereka menyelam ke dalam lapisan bumi yang ketujuh dan tinggal di lapisan bumi ini selama beberapa hari. Tak ada sebongkah tanah pun yang bisa menghalangi mereka. Kaum ini adalah makhluk pertama yang menggali sumber air, membuat sungai dan mengalirkan air kepadanya dari mata air dan lautan. Karena banyaknya mereka memenuhi bumi, maka perusakan dan perburuan binatang-binatang liar di sarang-sarangnya, sehingga binatang-binatang itu menjadi punah, tak tersisa baik yang berada di daratan maupun lautan. Maka binatang-binatang ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai mereka dan parahnya kerusakan yang mereka timbulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jan, kaum jin atau banul jan. Perlu diketahui, kaum jan ini juga masih satu jenis dengan kaum jin. Tetapi kaum jan ini adalah cikal bakal munculnya iblis serta keturunannya bernama setan. Abdullah bin Umar mengatakan, 1000 tahun sebelum penciptaan Adam alaihissalam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah mengirimkan umatnya yang bernama Azazil untuk memimpin para malaikat dan memusnahkan para kaum bunjan yang telah membuat kerusakan tersebut. Setelah Azazil berhasil memusnahkan para Banul Jan, ia merasa takjub pada dirinya sehingga rasa sombong merasukinya. Terlebih saat Allah ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata,
Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Adapun jawaban malaikat yang dimaksud, orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah adalah jin, bun, atau Banu Jan. Mereka ini sesungguhnya telah membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 2 nomor 30. Lalu Azazil berkata, adakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan Adam daripada tanah. Akhirnya dengan kesombongannya yang tidak ada rasa sesal pada dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah mukanya yang semula sangat indah menjadi jelek dipandang, dan memanggil yang semula Azazil menjadi iblis, yang artinya putus asa. Dalam kitab tafsir Sawi halaman 2 Al-A'raf disebutkan bahwa iblis adalah moyangnya para setan yang suka menyesatkan dan membisikkan para keturunan Adam. Nah, itulah penduduk makhluk yang tinggal di bumi sebelum manusia ada. Bagaimana video pembahasan kali ini? Menarik kan? Maafkan kalau penjelasan dari video ini ada perbedaan pendapat dari kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!